sebelumnya sudah nyaman? Sudah. Ini Farha tuh yang kemarin membuat jadwalnya dengan saya, benar? Benar Bu, saya Farha Tusafir. Oke, perkenalkan saya Loreta, pembimbingnya. Ya, saya di sini yang menjadi konselor pada hari ini. Peran saya di sini yaitu untuk membantu Mbak Farha untuk mencari solusi dari keluh kesah ataupun masalah yang sedang Mbak Farha rasakan. Sebelumnya, apakah Mbak Farha pernah mengikuti sesi konseling? Kebetulan saya belum pernah sih Bu. Oke, baik. Jadi konseling kita pada hari ini ada beberapa poin penting yang saya ingin sampaikan untuk Mbak Farha. Jadi sesi konseling kita hari ini kurang lebih sekitar 20 menit ya. Nah, jadi di ruang ini hanya ada kita berdua saja. Jadi apapun yang Mbak Farha ceritakan itu akan saya jaga rahasianya. Namun ketika ada ceritanya Mbak Farha itu ada indikasi yang dapat membahayakan Mbak Farha maupun orang di sekitar, saya memiliki hak untuk mengambil tindakan atas hal tersebut. Nah, jika pada sesi konseling kita hari ini saya terlihat sedang menunduk, itu berarti saya sedang mencatat apa yang sedang disampaikan. Tapi tenang aja Mbak, saya tetap mendengarkan apa yang Mbak ceritakan. Nah, ada yang ingin ditanyakan dari Mbaknya? Cukup sih Bu, ya. Saya mengerti. Oke, baik. Jadi kita mulai sesi konseling hari ini. Pertama-tama saya ingin mengetahui tujuan Mbak Farha mengikuti konseling hari ini itu apa ya? Oke, jadi saya tuh akhir-akhir ini merasa kurang fokus di perkuliahan gitu. Jadi gampang tersinggung, terus mudah sensitif juga walaupun lagi nggak waktunya reading. Saya tuh suka sedih, tapi saya nggak tahu alasannya kenapa. Saya juga suka nangis, tapi kadang nggak tahu alasannya kenapa gitu. Kadang juga kalau lagi senang itu kayak ada yang ngeganjel perasaan sedih gitu. Jadi makanya saya kesini, saya pengen tahu kenapa sih saya berpikir seperti itu. Oke, terima kasih ya Mbak Farha sudah menceritakan dengan jujur. Nah, dari yang Anda sampaikan tadi, sepertinya emosi Anda sering muncul secara tiba-tiba dan cukup mengganggu aktivitas yang Mbak Farha lakukan ya? Iya. Oke, menurut Anda, kapan biasanya perasaan itu sering muncul? Biasanya sih waktu lagi banyak tugas, lagi ada masalah sama teman, lagi ada masalah sama keluarga gitu. Kadang jadi pikiran terus gitu sih. Baik, jadi saat ada tekanan akademik dan masalah sosial, emosi itu muncul dan membuat Anda itu tidak nyaman. Iya. Oke, selama ini yang biasanya Anda lakukan ketika perasaan tersebut itu muncul apa saja? Saya biasanya diem sih Bu, itu yang dibilangin sama ayah saya, katanya ya profesional aja. Oke, baik, saya memahami itu memang tidak mudah ya buat saudara. Pada konseling kita hari ini kita akan belajar mengelola respon terhadap emosi tersebut. Ya. Nah, kita akan mulai dengan mengenali emosi dan kebiasaan yang muncul. Apakah Anda bersedia mencoba beberapa langkah sederhana nanti? Baik Bu, saya bersedia. Oke. Sebentar ya. Oke. Farha, Ibu ingin mendengar langsung dari Farha. Tadi Farha sempat menyampaikan bahwa Farha merasa harus selalu terlihat tegar dan profesional, bahkan ketika marah maupun ketika sedang sedih. Menurut Farha, apa yang membuat Farha sampai memiliki pikiran seperti itu? Oke, soalnya dari kecil ayah saya selalu kalau saya tuh nggak boleh menunjukkan rasa sedih itu, saya nggak boleh nangis gitu, karena katanya tuh kalau kita menunjukkan emosi itu sama aja kita orang yang lemah. Nah, saya juga berpikir kalau saya terlihat lemah, nanti nggak ada yang
mau deketin saya sama nggak ada yang mau berteman sama saya gitu. Oke, baik. Jadi pengalaman dan pesan dari ayah itu menjadi dasar dari pikiran Farha ya. Iya. Sekarang ibu ingin kita lihat kejadiannya lebih spesifik. Dalam situasi apa biasanya pikiran itu sering muncul? Biasanya kalau lagi banyak tugas, lagi ada masalah sama temen, lagi capek juga, lagi ada masalah sama keluarga, itu biasanya kepikiran sih gitu. Terus aku kepikiran juga, aku tuh harus kuat, aku nggak boleh terlihat lemah. Berarti saat pikiran aku harus kuat dan aku nggak boleh nangis itu muncul, apa yang Anda yakini tentang diri Anda dan emosi Anda? Oke, jadi aku yakin kalau aku nangis sama marah itu berarti aku nggak profesional, aku lemah, aku terlihat nggak kuat dan terlihat nggak berguna. Lalu ketika Anda memegang keyakinan tersebut, apa dampaknya buat perasaan dan perilaku Anda? Aku jadi gampang kepikiran, terus nggak bisa fokus, kadang juga nggak bisa tidur, sensitif pada hal-hal yang kecil. Oke, sekarang menurut Farha, apakah semua orang yang sedih atau marah itu berarti tidak profesional? Kayaknya enggak sih Bu, soalnya saya pernah lihat teman saya tuh sedih sama marah dengan mudah gitu, tapi dia bisa bertanggung jawab. Mungkin aku bisa sedih sama marah juga nggak sih? Betul, itu pemikiran yang sangat baik. Nah, dari sini kita bisa mulai membentuk keyakinan baru yang lebih sehat. Nah, sebagai contoh, keyakinan yang lebih rasional bisa berupa saya tetap bisa bersikap profesional dan tidak terlihat lemah meskipun saya merasa sedih ataupun marah. Nah, selama saya mengekspresikan emosi tersebut dengan cara yang tepat. Nah, sekarang menurut Farha, bagaimana keyakinan yang lebih adil dan realistis untuk diri kamu ke depannya? Mungkin aku boleh merasa sedih sama marah gitu, tapi dengan cara mengekspresikannya dengan benar dan profesional, elegan itu kali ya. Mungkin itu bisa lebih baik daripada aku memendam perasaan itu. Nah, betul sekali Farha. Kamu juga boleh merasa marah, merasa sedih, boleh nangis. Itu hal yang normal. Nah, emosi Farha itu nyata. Setelah ini kita coba mengidentifikasi dan mengontrol emosi kamu ya. Iya Bu. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai teknik yang akan kita gunakan. Nah, jadi teknik yang akan kita gunakan yaitu self management. Nah, teknik ini bertujuan untuk membantu Farha mengenali emosi, pikiran dan perilaku yang sering muncul dalam keseharian Farha. Oke, baik Bu. Saya akan mendengarkan teknik tersebut. Nah, nanti kamu akan mencatat setiap emosi sedih, marah, atau tidak nyaman itu muncul. Nah, catatan ini itu meliputi situasi yang sedang Farha hadapi. Nah, pikiran yang muncul, emosi yang dirasakan, serta respon atau perilaku yang Farha lakukan. Gitu. Oke, baik. Jadi saya harus lebih sadar sama emosi saya ya Bu? Iya, betul sekali. Nah, dengan mencatat secara rutin, Farha
lebih mengenal diri Farha dan bisa belajar mengelola emosi dengan cara yang lebih sehat begitu. Baik, mungkin saya akan coba lakukan. Oke. Nah, mungkin bisa dicoba ya saat ini. Oh, sekarang? Iya. Nah, saya akan mengajukan pertanyaan lalu nanti Farha tulis ya. Nah, di kertas ini sembari disebutkan jawabannya, Mbak Farha, situasi apa yang sedang Farha hadapi saat ini? Sekarang situasinya. Iya. Situasi saya itu sekarang lagi apa ya? Oh, saya lagi banyak laprak. Terus sama kondisi di rumah itu ayah saya menuntut saya untuk mengambil posisi manajer segera untuk di tempat perusahaannya gitu. Oke. Lalu apa yang Farha pikirkan saat menghadapi situasi tersebut? Pikirannya itu kan laprak ini deadline-nya berdekatan gitu ya Bu. Jadi saya merasa saya nggak bisa gitu Bu. Saya nggak bisa mengerjakan laprak ini gitu. Oke, baik. Jadi Farha lebih memendam emosi Farha ya? Iya. Oke, mulai sekarang coba untuk tidak memendam emosinya itu dan lakukan hal yang kamu inginkan. Oke. Tidak ada yang mengerti diri Farha sendiri kecuali Farha sendiri. Jadi kamu bisa menangis jika kamu mau. Nah, Farha, dari pembicaraan kita hari ini, Ibu melihat bahwa Farha sering merasa harus selalu terlihat kuat dan profesional ya. Bahkan ketika Farha sedang marah ataupun sedih. Nah, perasaan ini tentu cukup melelahkan ya jika terus dipendam. Nah, sebagian dari proses konseling, Ibu ingin memberikan tugas rumah. Tugas? Nah, tugas ini bukan untuk menilai benar atau salah ya Farha, tetapi untuk membantu Farha lebih mengenali pikiran dan perasaan Farha sendiri dalam kehidupan sehari-harinya. Gitu. Oke, baik Bu. Kira-kira tugasnya apa ya Bu? Nah, seperti yang sudah kita praktekkan tadi sebelumnya, nah di rumah kamu akan mencatat satu halaman buku situasi yang terjadi pada hidup. Misalkan hidup Farha tidak berjalan sesuai keinginan Farha, lalu dicatat. Nah, juga emosi dan pikiran apa saja yang muncul di situasi tersebut. Misal nih, emosi yang keluar itu sedih dan kecewa. Nah, nanti ditulis begitu. Oke, baik Bu, saya paham. Jadi kayak yang tadi ya, yang praktek tadi gitu. Betul. Nah, selama 7 hari ke depan, setiap kali kamu merasa mengalami situasi yang membuat kamu merasa tidak nyaman, seperti marah, sedih, kecewa, atau tertekan, saya ingin Farha mencatat beberapa hal. Nih, saya bacakan ya sebentar. Nah, yang pertama itu catat situasi atau peristiwa yang terjadi, termasuk apa yang sedang terjadi, di mana, dan dengan siapa. Nah, yang kedua itu Farha tuliskan emosi yang kamu rasakan, lalu beri nilai intensitas emosi tersebut dari 0 sampai 10.
Nah, yang keempat itu tuliskan respon atau perilaku yang kamu lakukan atau tidak lakukan. Nah, misal responnya Farhah itu seperti apa saat sedih itu Farhah ngelakuin apa gitu. Nah, yang terakhir catat dampak setelahnya, yaitu bagaimana perasaanmu setelah bereaksi seperti itu. Apakah Farhah sudah paham? Oh, berarti saya harus mencatat setiap kali emosi itu muncul ya, Bu? Betul sekali. Nah, tugas ini itu bertujuan agar Farhah lebih menyadari pola emosi, pikiran, dan perilaku Farhah. Nah, pada sesi berikutnya kita akan membahas hasil catatan tersebut bersama-sama. Baik? Oh ya, terima kasih. Nah, Baik Bu, mungkin saya akan mengerjakannya nanti sesuai dengan apa yang Ibu katakan tadi. ini nanti dibawa saja ya. Oh iya, Dibawa saja ke rumah. baik, terima kasih Bu. Nah, terima kasih ya Farhah. Lakukan tugas ini dengan jujur dan tanpa menghakimi diri sendiri. Oke? Oke. Kita akan gunakan hasilnya sebagai bahan diskusi di pertemuan selanjutnya. Oke, baik Bu, saya mengerti. Baik, Farhah, terima kasih atas keterbukaan dan kerjasama Farhah sama sisi konseling. Nah, untuk sementara silakan fokus mengerjakan tugas yang tadi Ibu berikan ya, yang telah kita sepakati tadi. Nah, kita akan bertemu kembali lagi setelah 7 hari ya. Oh, oke. Di hari ke-8-nya. Oh, Itu nanti untuk meninjau hasil catatan yang telah Farhah buat dan membahas pola emosi serta respon yang muncul. Nah, dari sana kita akan menentukan langkah lanjutan yang paling sesuai untuk membantu Farhah gitu. baik Bu, saya akan mengerjakan tugas itu dengan baik. Saya harap kedepannya Farhah sudah bisa lebih baik lagi mendeteksi dan mengenali pola emosi. Oke, sudah ya, Bu. Saya izin pamit. Oke. Assalamualaikum ya Farhah. Hati-hati di jalan. Terima kasih. Assalamualaikum.